Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2021. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas hal yang berkaitan dengan seleksi calon pegawai negeri sipil maupun seleksi calon aparatur sipil negara yang lain untuk seleksi tahun 2021 ini. Kali ini kita bahas hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para pendaftar CPNS. Langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang sering diajukan oleh pendaftar CPNS yang pertama, akreditasi kampus perlu dilegalisir atau tidak? Jawabannya tidak perlu, cukup PDF dari web kampus, download dan langsung upload di web SSCASN. Jadi tidak perlu dilegalisir karena formatnya soft file PDF dan bentuknya biasanya sertifikat, jadi tidak perlu dilegalisir. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Akreditasi yang dipakai berdasarkan kelulusan atau yang terbaru? Jawabannya yaitu berdasarkan kelulusan. Jadi akreditasi kampus yang dipakai berdasarkan kelulusan, bukan yang terbaru. Jadi walaupun akreditasi pada saat kita lulus itu misal masih C dan yang terbaru sudah A misal, tetap pakai pada saat kita lulus, bukan yang terbaru. Jadi misal kita mau daftar formasi cum laude dan yang dipersyaratkan akreditasi institusi harus A, tapi pada saat kita lulus akreditasinya masih C atau B misal, jadi tidak bisa digunakan untuk mendaftar formasi cum laude. Dan lanjut, ketentuan pas foto. Ini ketentuannya berlatar belakang merah, pakaian bebas rapi, boleh pakai jas, kemeja tidak harus putih, dan lain-lain. Intinya rapi dan sopan serta wajah terlihat jelas. Lanjut lagi, transkrip nilai di belakang ijazah atau format lain. Jadi untuk transkrip nilainya, untuk lulusan SMA itu biasanya ada di belakang ijazah. Kemudian untuk formasi S1, S2 itu biasanya ada formatnya sendiri, terpisah dari ijazah. Jadi cukup jelas. Kemudian ukuran pas foto. Untuk ukuran pas foto bebas karena yang diupload itu soft file, bukan hasil cetakan. Jadi mau ukuran 3x4, 4x6 tidak masalah. Tapi biasanya nanti ukuran dua-duanya 3x4 dan 4x6 dibutuhkan pada saat pemberkasan akhir jika sudah dinyatakan lolos seleksi CPNS. Lanjut lagi, apakah bisa pakai foto tahun lalu? Jawabannya bisa, asal mukanya masih terlihat sama atau tidak berubah. Lanjut lagi, apa saja persyaratan berkas-berkas yang harus dipersiapkan atau yang akan diupload? Nah, cukup banyak. Yang pertama, scan pas foto berlatar belakang merah, maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Kemudian, swafoto maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Lanjut, scan KTP maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Lanjut lagi, scan surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Kemudian scan ijazah plus sertifikat pendidik atau STR untuk tenaga kesehatan dan sertifikat pendidik untuk guru maksimal 800 KB bertipe file PDF. Jadi ini digabung antara ijazah dan sertifikat pendidik maupun STR. Kemudian scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe file PDF, dan yang terakhir scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB bertipe file PDF. Cukup jelas. Lanjut lagi, cara melihat formasi apa saja yang dibuka untuk jurusan ABCD. Jadi inilah cara untuk melihat formasi. Pertama, buka web SSCASN, kemudian pilih layanan informasi. Selanjutnya, klik info lowongan, lalu search instansi yang mau dituju. Nanti akan ditampilkan jabatannya,
Bisa dicari berdasarkan kualifikasi pendidikan, penempatan daerah, dan lain-lain. Cukup jelas. Lanjut lagi, apakah butuh SKCK? Ini juga sering diajukan oleh para pendaftar CPNS karena baru mau mendaftar CPNS tapi sudah ribet ngurus SKCK ke Polres. Jawabannya, untuk pendaftaran tidak membutuhkan SKCK kecuali ada instansi khusus yang mewajibkan. SKCK dibutuhkan saat sudah dinyatakan lolos seleksi CPNS. Jadi tidak perlu pakai SKCK pada saat mendaftar, kecuali mungkin ada instansi khusus yang mewajibkan harus mengupload SKCK, tapi biasanya tidak ada. Kebanyakan tidak ada. SKCK dibutuhkan pada saat pemberkasan atau sudah dinyatakan lolos CPNS. Lanjut lagi, surat lamaran dan pernyataan didapat dari mana? Jawabannya ada di web masing-masing instansi yang dilamar. Silahkan tinggal kopas, diisi identitas diri dan tanda tangan bermaterai. Diketik atau ditulis tangan, menyesuaikan instansi masing-masing. Kalau tahun lalu rata-rata diketik dan diprint. Jadi untuk format surat lamaran dan pernyataan biasanya sudah disediakan oleh masing-masing instansi. Kita tinggal mengikuti format yang sudah disediakan. Jadi cukup jelas. Lanjut lagi, saya lulusan S1 akuntansi, apakah bisa melamar formasi untuk D3 akuntansi? Jawabannya tidak bisa, karena pendaftaran harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang tertera pada syarat formasi dan nama prodi di ijazah. Jadi harus sesuai. Bisa, tapi kalau lulusan S1 akuntansi ini punya ijazah D3 akuntansi. Tapi kalau nggak bisa, tidak bisa mendaftar untuk formasi D3 akuntansi. Jadi cukup jelas. Lanjut lagi, apakah boleh pakai SKL bagi yang belum punya ijazah? Jawabannya rata-rata semua instansi mewajibkan menggunakan ijazah. Apabila belum punya ijazah, maka tidak bisa mendaftar. Hanya beberapa instansi yang bisa pakai SKL. Salah satunya Kementerian Hukum dan HAM. Jadi rata-rata harus sudah punya ijazah. Tapi kemarin saya buka terkait pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM boleh pakai surat keterangan lulus. Jadi untuk ketentuan lebih lanjut bagi syarat pendaftaran di Kemenkumham silahkan buka sendiri agar lebih jelas. Jadi cukup jelas. Kemudian batas usia maksimal melamar CPNS. Untuk SMA batas maksimalnya 28 tahun dan untuk S1 batas maksimalnya 35 tahun. Kemudian, apakah bisa menggunakan nilai SKD tahun lalu atau P1TL? Jawabannya P1TL tidak berlaku untuk seleksi CPNS tahun ini. Jadi semua harus ikut SKD lagi. Cukup jelas. Kemudian, bingung untuk swafoto selfie saja atau pegang KTP dan kartu akun? Jawabannya beda format dengan tahun lalu. Ikuti arahan BKN sesuai di web. Tahun lalu arahannya pegang KTP sama kartu pendaftaran. Sekarang beda aturannya. Di petunjuk menggunakan foto selfie. Apakah boleh pas foto? Diusahakan mengikuti arahan BKN saja karena nanti pas foto ada formatnya sendiri. Cukup jelas? Kemudian KTP domisili A apakah bisa melamar formasi daerah B? Jawabannya bisa, namun harus membuat surat keterangan domisili di kelurahan. Ini mungkin rancu ya, jadi intinya bisa. Domisili dimanapun bisa mendaftar untuk formasi daerah manapun, diperbolehkan. Yang penting, jika sudah diterima, bersedia untuk bekerja di daerah yang dilamar. Bersedia untuk pindah dengan kata lain. Penjelasannya seperti ini mungkin sangat panjang, tapi sederhananya, misal kita mendaftar CPNS untuk formasi pemerintah daerah provinsi atau Pemprov. Itu kan instansinya banyak. Misal kita seorang perawat. Contohnya si A seorang perawat, domisili rumahnya di Kabupaten Purbalingga misal.
kemudian dia mendaftar CPNS formasi perawat ahli pertama di rumah sakit RSUD Tugurejo, itu kan milik provinsi, letaknya di Semarang. Orang Purbalingga daftar di Semarang, tapi instansinya pemerintah daerah provinsi, Pemprov. Dia tidak perlu membuat surat keterangan domisili. Yang penting jika diterima, dia mau pindah ke Semarang, mau bekerja di RSUD Tugurejo dan menetap di Semarang. Seperti itu singkatnya. Jadi cukup jelas. Lanjut lagi. Oh, ternyata sudah selesai. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh para pendaftar CPNS maupun calon ASN yang lain. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan terkait dengan seleksi CPNS, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.